Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Matilda Vanessa Surentia Wibowo dari Universitas Cyber Asia Prodi Akuntansi dengan NIM 2503010100048. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh soal terkait Accounting for Merchandising Operation. Tujuan dari contoh soal ini adalah supaya kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga bisa melihat bagaimana pencatatan transaksi perusahaan dagang dilakukan secara nyata dalam jurnal akuntansi. Kasus yang digunakan adalah transaksi pada PT Maju Jaya, yang meliputi penjualan kredit, retur barang, pembayaran dengan diskon, serta penyesuaian persediaan di akhir periode. Pertama, terdapat penjualan barang secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Harga pokok 3 juta rupiah. Kedua, pelanggan melakukan retur barang sebesar 500.000 rupiah dengan harga pokok 300.000 rupiah. Ketiga, setelah retur tersebut, pelanggan melunasi sisa piutang dalam masa diskon 2%. Dan terakhir, pada akhir periode ditemukan selisih persediaan, di mana catatan menunjukkan 10 juta rupiah, tetapi hasil fisik hanya 9.700.000 rupiah. Dari data ini, kita diminta untuk membuat jurnal pencatatan setiap transaksi. Pada transaksi pertama, karena perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, maka penjualan harus dicatat dalam 2 jurnal. Jurnal pertama mencatat piutang usaha di debit sebesar 5 juta rupiah dan penjualan di kredit sebesar 5 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh pendapatan tetapi belum menerima kas. Jurnal kedua mencatat harga pokok penjualan di debit sebesar 3 juta rupiah dan persediaan di kredit sebesar 3 juta rupiah. Pencatatan ini penting karena setiap penjualan tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga mengurangi aset persediaan dan menimbulkan beban. Dengan demikian, laba yang dihasilkan bisa dihitung secara lebih akurat. Selanjutnya adalah retur barang. Retur sebesar 500.000 rupiah dicatat sebagai debit pada akun retur penjualan dan kredit pada piutang usaha. Karena jumlah yang harus dibayar pelanggan menjadi berkurang, selain itu, karena barang kembali ke gudang, maka persediaan bertambah kembali sebesar 300.000 rupiah dan harga pokok penjualan berkurang sebesar 300.000 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa retur tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga mempengaruhi nilai persediaan dan beban usaha. Setelah retur, sisa piutang pelanggan menjadi 4.500.000 rupiah. Karena pelanggan membayar dalam masa diskon 2%, maka diskon yang diberikan adalah 90.000 rupiah. Artinya, kas yang benar-benar diterima perusahaan adalah 4.410.000 rupiah. Dalam jurnal, kas dicatat di debit sebesar 4.410.000 rupiah, diskon penjualan di debit sebesar 90.000 rupiah, dan piutang usaha di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Diskon ini dicatat sebagai pengurangan pendapatan, karena perusahaan menerima kas lebih kecil dari nilai piutang awal. Penyesuaian persediaan. Terakhir adalah penyesuaian persediaan di akhir periode. Catatan perusahaan menunjukkan persediaan sebesar 10 juta rupiah, tetapi hasil perhitungan fisik hanya 9.700.000 rupiah. Berarti pendapatan selisih 300.000 rupiah yang harus diakui sebagai harga pokok penjualan. Jurnalnya adalah debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan sebesar 300.000 rupiah. Penyesuaian ini sangat penting supaya laporan keuangan mencerminkan kondisi persediaan yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan pencatatan sebelumnya.
Dari contoh soal ini, kita bisa melihat beberapa hal penting. Pertama, dalam perusahaan dagang, setiap penjualan harus dicatat bersama harga pokoknya. Kedua, retur dan diskon berfungsi sebagai pengurangan pendapatan, sehingga harus dicatat secara terpisah. Ketiga, penyesuaian persediaan di akhir periode wajib dilakukan agar laporan keuangan akurat. Melalui proses pencatatan inilah, perusahaan dapat menghasilkan laporan laba rugi yang benar dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian penjelasan contoh soal dari saya. Terima kasih.